Jalan-jalan ke kota tua. Cakep. Pulang-pulang bawa buah delima. Cakep. Selamat datang para pendengar semua. Mari berbincang bersama DPM tercinta. Halo semuanya, welcome to DPM Voice. Welcome to DPM Voice. Karena semua suara punya cerita. Kenalin, nama gue Vanilla. Hari ini yang bakal nemenin kalian berbincang selama beberapa ke depan. Dan pada hari ini gue nggak sendirian tentunya. Gue juga bersama tamu gue nih, ada Ketua DPM dan Wakil Ketua DPM. Beri tepuk tangan. Boleh dong kenalin Ketua DPM-nya? Boleh banget. Jadi terima kasih Kakak Vanilla yang sudah mengundang Iya. di DPM Voice. Jadi nama gue, mungkin yang teman-teman belum tahu, nama gue Maulana. Panggilnya bisa Maulana, whatever, bebas. Jadi emang gue itu ya guys ya. Ini ada partner saya ini. Lanjutnya nih. Halo semuanya, kenalin nama gue Aura. Sebagai Wakil Ketua DPM, seneng banget akhirnya bisa tampil di DPM Voice. Sama nih, aku juga seneng banget. Oke, asli. Kayak gimana kabarnya kalian di sela-sela kesibukan ini? Kalian kan udah sempet-sempetin dateng nih, mau. Benar. Apalagi waktunya mepet ya kita ya, rencananya kayak gini. Kejar-kejar deadline. Nah jadi betul. Baik sih, baik. Baik Bikin apa? aja, baik. Oke. Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya baik ya. Jadi sebenarnya hari ini gue mau bahas kayak tentang hampir semua orang sih pernah ngalamin. Oh, apa tuh? Ya itu dikejar-kejar deadline. Ais. Jadi sebelum mulai itu gue punya pertanyaan ringan deh buat kalian berdua nih. Kira-kira kehidupan mahasiswa kalau dijadiin film tuh judulnya apa? Coba dari Ketua DPM tuh apa sih kira-kira? Gue ada film. Ya itu ada The Conjuring. The Conjuring kenapa tuh? Nih, ini dibaratkan ya. Gue pemain filmnya. Belakang ada setan-setannya. Kan dikejar-kejar kan? Iya. Tekanan tinggi, takut segala macem. Itu diibaratkan, ini setannya nih, itu adalah di-deadline semuanya. Udah pas, cocok. Jadi kayak setannya udah banyak gitu ya, Iya. kayak Conjuring 1, 2, ada siapa aja tuh? Ada Farah, ada siapa nih? Ada Annabelle, terus ada siapa lagi? Caki. Sudah bolong kan nggak ada? Sudah bolong ada? Gak ada dong, beda universe ya. Ya pokoknya kayak gitu sih. Ya, Itu judul Conjuring. Oke, Conjuring ya kalau menurut Maul. Coba kalau misalkan menurut Aura apa? Kalau menurut gue, kehidupan mahasiswa tuh kalau dibaratin film kayak film The Pursuit of Happiness. Dan apa tuh? Kenapa tuh? Karena Kenapa? kehidupan mahasiswa itu kayak proses mengejar sesuatu gitu, kayak mengejar ilmu, mengejar relasi, mengejar pengalaman, Betul sih. dan yang pasti tuh kita kayak mencari versi diri kita yang terbaik gitu. Iya betul. Sepakat. Dan di Bener. tengah-tengah itu tuh pasti ada prosesnya, dan ya prosesnya juga capek gitu. Susah ya. Bener, tapi gue juga setuju sih sama Aura. Soalnya kan kayak kita di umur muda kayak gini tuh udah dituntut banyak, kayak harus ngambil keputusan besar gitu. Terus udah gitu juga kita harus bisa fokusnya tuh dibagi-bagi, kayak kita harus fokus kemana, dan kita juga ada organisasi, atau kita mau fokus belajar, atau kita juga kan nanti magang bentar lagi ya. Itu kan pasti kita bingung banget. Oh, jangan diingetin dong, aku jangan diingetin. Apalagi nih kalau misalkan paling nyebelin tuh kalau udah dibilang gini, emang kalau misalkan udah lulus tuh bakal jadi apa sih gitu. Jadi apa ya? Jadi apa tuh kira-kira? Jadi apa? Jadi Power Ranger deh gue. Power Ranger apa? Power Ranger merah. Ranger merah. Ranger merah. Gue lagi aja deh. bro. Tapi ya kayak emang benar beratnya jadi mahasiswa itu tuh kita, apalagi di era digital Iya, ya, di era media sosial yang kita tuh bisa ngakses semuanya dengan mudah. Gue nih lihat buka Instagram, buka status WA, isinya pencapaian orang semua. Ada yang ngepost sertifikatnya, terus ngepost juara lomba, Iya betul. terus ngepost dia abis lulus magang. Itu tuh gue di kamar kayak sambil mikir, gue kurang apa ya, gue kurang usaha apa, kok gue nggak bisa jadi kayak mereka gitu. Terus keluar rumah duduk di depan teras gak kayak? Oh, enggak, Itu mah siapa enggak. ya yang kayak gitu ya?
Tapi jujur gue sepakat sih tentang hal itu. Mungkin kita nggak usah munafik ya, terutama di kalangan mahasiswa Gen Z lah ya. Iya, betul. Bahwasanya tuh Lihat abis. kita adalah salah satu pengguna medsos yang paling besar. Betul, Gen Z. betul. Nah, faktornya adalah kalau misalnya kayak teman-teman kita yang sebaya udah punya pencapaian di atas kita kayak, udah nggak usah munafik, lu pada deh. Pasti di dalam alam bawah sadar kita kayak anjir kok kita Kayak ada rasa bisa gimana kok gitu ya. bisa gitu ya. Iya, Itu betul. pasti sih asli itu pasti. Terus sebenarnya kalau yang kayak gitu juga kita kan nggak tahu ya di balik layarnya mereka tuh kan yang mereka posting soalnya kan yang bagus-bagus, gimana mereka berprosesnya, kesusahannya ya perjuangannya, pusing, stres segala macem tekanannya kan itu pasti pressure banget ya. Kalau misalnya yang tadi kakak Badila bilang, itu jujur salah satu ibarat tantangan terbesar Gen Z hitungannya lah ya, buat menghadapi situasi itu agar kita nggak terlalu terbawa. Jadi bahan itu adalah misalnya kayak teman-teman kita yang tadi ya, diriwayat lagi teman-teman kita punya pencapaian yang besar ya kan. Nah itu jangan dijadikan suatu kayak gue kok belum bisa ya, gue belum bisa. Jadi Jangan dijadiin bahan Kayak bahan. iya, Pokoknya jangan jadi bahan gitu. minder. jadiin motivasi aja Nice, gitu. motivasi. Tuh, karena kita kan ngeliat jangan bandingin chapter 1 kita sama chapter 10-nya orang gitu. Betul banget. Terus ngomong-ngomong nih ya di sela-sela kesibukan kalian, nih ada satu pertanyaan yang mungkin nih orang-orang juga suka nanyain ya, Apaan tuh? komentarin dia kayak, nih gini nih gue mau nanya, sebenarnya ikut organisasi itu tuh ada manfaatnya nggak sih? Kayak penting nggak sih? Kenapa? Sekarang biasanya kan orang-orang komennya tuh kayak ngapain ikut organisasi, capek gitu kan, mending fokus belajar aja atau apa gitu kan banyak. Apa tuh menurut kalian? Kalau menurut gue sendiri, dengan kita ikut organisasi pasti ada capeknya. Kita fokus belajar pun pasti capek gitu. Cuma dengan kita ikut organisasi itu kita bisa dapetin hal-hal yang kita nggak bisa dapetin di kelas, kayak gimana cara memimpin rapat, terus cara kita berkomunikasi. Iya. Terus kan di organisasi juga pasti ada masalah-masalah. Dan Yes. itu mengasah problem solving kita, terus Gokil. decision making kita. Respect. Terus itu juga bakal kepake sih di dunia kerja, karena kan di dunia kerja kita nggak dituntut buat pintar aja, tapi kita juga dilihat nih kayak kemampuan kerja sama kita kayak gimana, terus kita komunikasi juga gimana. Nah itu tuh penting sih menurut gue. Jadi walaupun kelihatannya nggak ada manfaatnya, cuma pasti ada sih kayak Ada yang gitu, berasa pasti Pasti paham. tumbuh lah dari kita tanpa kita sadar. Jadi kayak banyak pengalaman juga ya, Ya, bener-bener banyak betul. banget pengalamannya. Ada relasi juga kan. Sepakat sih gue soal itu. Kayak misalnya- kalau apa? boleh apa tadi? Udah kayak sorry nih kayak gue mau gimana? Enggak, jadi kan tadi kan lagi bahas organisasi nih. Di DPM tuh sebenarnya lagi apa sih, lagi fokus apa nih, lagi ada kesibukan apa di DPM? Kayaknya lagi sibuk banget nih akhir-akhir Parah. ini. Parah banget, lagi hektik parah ya kan. Sebenarnya DPM itu ada satu program besar lah ibaratnya ya kan. Ya. Program tertinggi Yes. forum mahasiswa. Yes, poin. Oh. Jadi kegiatan paling besar itu ada namanya Mubesma. Mubesma tuh apa sih, Kak? Oke, Mubesma itu singkatan dari Musyawarah Besar Mahasiswa. Oke. Itu tuh kira-kira ngapain aja sih kalau di Mubesma sampai kalian pusing kayak gitu bikin-bikinnya? Oke, jadi simpelnya itu tuh kita bisa pakai penggambaran kayak lagi rapat DPR lah, rapat-rapat sidang paripurna. Ya. Nah, di Mubesma ini itu tujuannya pembahasan tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tujuan organisasi di kampus kita ini berjalan kayak gimana. Terus nanti nih lu semua yang nonton atau kita ya kan, Iya. otomatis bakal demisioner atau selesai periodenya. Di situ ada tempat untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Oh, alah Di gitu. situ diuji mentalnya jujur, itu kena itu kena tuh. Nah, Jadi intinya Mubesma ini tuh arah untuk organisasi gitu, arah untuk mahasiswa ya, kayak biar mahasiswa tuh terarah dengan adanya ADART yang dibahas dalam Mubesma. Jadi Yeps. kalian tuh sebagai mahasiswa wajib ikut Mubesma. wajib ikut Mubesma Yes. tuh guys, jangan lupa. Oh ya, masalah ADART itu tuh kan anggaran ya, anggaran dasar rumah tangga. Itu tuh kira-kira kalian ada permasalahan nggak sih dari pihak kampus atau organisasinya gitu? Sebenarnya kalau untuk
kayak anggaran dasar anggaran rumah tangga. Mungkin Iya. gue sedikit meng-highlight kali ya. Apa sih anggaran dasar anggaran rumah tangga? Itu diibaratkan sebagai pedoman suatu organisasi dalam suatu kampus, bagaimana tata cara berjalan, peraturan yang sudah ditentukan dan sebagainya. Itu tertera di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Nah, di mana kalau di kampus kita sebutnya ADART, KM, TB Swadharma. Apa sih KM? KM itu keluarga mahasiswa. Gitu sih. Tapi kalau misalnya tadi apa? Kayak ada konflik gitu kan sih, kayak permasalahannya diperdebatin mulu nih selama ini nih sama mahasiswa masalah anggaran untuk acara masing-masing gitu. Apalagi kan ini juga ada Mubesma gitu. Tapi kalau anggaran itu di luar Mubes sih, Kak. Keluar Mubes. Tapi kalau di Mubes adalah laporan yang ya even setiap ormawa udah ngelakuin kegiatan aja sih. Kira-kira kalau di Mubes tuh udah berapa persen sih kalian kerjanya, aktivitasnya? Kita dikejar-kejar deadline sih. Parah, ini kita dikejar asli nih ya. Nih gua pun juga dikejar tugas akhir. Aura juga sama ya kan. Kejar Curhat ya. UAS. Emang kalian tuh sebenarnya banyak deadline itu apa aja coba? Apa sih, kayak pusing banget. Ini Aura cerita deh. Ya boleh coba. Kayak dia mau curhat banget nih mukanya nih. Banget kan ini di akhir periode organisasi Yes. kita, di akhir semester kita, itu bener-bener lagi dikejar-kejar nih. Ini kanan kiri nih udah bukan malaikat Atit sama Rocky. Dar. Kenapa tuh kayak gitu? Wah, kacau. Emang lagi dikejar-kejar banget, apalagi yang ikut organisasi sama yang fokus kuliah. Kalau untuk deadline akademik itu kita ada banyak project untuk UAS. Jadi Iya. karena kita berbasis OBE, kampus kita udah berbasis OBE yaitu Outcome Based Education. Jadi di mana perguruan tinggi itu harus menghasilkan pelajaran itu kayak menghasilkan gitu yang harus Berdampak ya. Iya, jadi harus iya. menghasilkan intinya, harus ada outputnya. Jadi kita lagi dikejar-kejar tugas project. Asli sih itu kacau sih asli itu. Tugas Gila banget. proyeknya itu sebanyak itu ya. Parah. Ada berapa sih emangnya? Setiap mata kuliah. Ya untuk dosen-dosen kita nggak ngeluh kok, kita udah selesai. Kita bersemangat. Kita semangat tugas. betul. Tapi kita susah. Nah untuk organisasi sendiri kita juga dikejar-kejar deadline yaitu Mubesma, karena Mubesma ini kan acara besar ya, acara forum tertinggi mahasiswa. Jadi kita harus benar-benar matang. Iya. Jadi kita lagi dikejar-kejar banget Buat persiapannya Dan, gitu untuk ya kan. persiapannya. Dan ya kita berharap gak harus sempurna, seenggaknya selesai. Amin. Di atas sempurna, ada yang paling sempurna tapi kita ada di tengah-tengahnya. Deh. Kacau. Oke, balik lagi nih ke pembahasan kita yang awal. Gue sebenarnya ada pertanyaan lagi. Apa tuh? Nih tentang deadline versus diri sendiri gitu ya. Yes. Nih jadi kan kayak antara deadline sama diri kalian sendiri tuh gimana sih perasaan kalian? Kan kadang orang-orang juga sampai lupa diri sendiri karena ngejar deadline terus, kayak mati-matian stres segala macem, kayak waktu tidur aja sampai diubah dari malam ke siang, siang ke malam kayak gitu. Apa menurut kalian sih? Ini sih kalau disebut namanya fenomena hustle culture sih. Wes, apa tuh? Gila, respect buat kata-kata. Gimana sih itu? Apa sih itu? Ya, Apa jadi itu? Kayak gimana tuh kita jadi menormalisasi. Iya. Apa ya, kalau istirahat dikit tuh jadi ngerasa bersalah. Ya. Gue juga sering banget kayak ngerasa pengen banget nih istirahat, capek, pengen off dulu dari semuanya. Tapi kepala berisik banget kayak yang ini belum kelar loh, yang itu belum kelar loh. Tapi badan gue tuh nggak bisa bergerak, gue mau. Iya betul. Gue juga kayak gitu. Gue juga ngerasain sih. Gue milih tetap istirahat karena gue mementingkan diri sendiri. Tapi jadinya ujung-ujungnya kelupaan deh, terus nanti mepet lagi segala Gitu, macemnya. dikejar deadline. Betul. Kayak asis banget sih, kayak gue mau istirahat tapi banyak kerjaan. Biar gue istirahat, kerjaan makin numpuk. Wah, asli itu. Tapi ya, kita tuh sebenarnya nggak apa-apa loh istirahat, nggak apa-apa Yes. istirahat. Kita manusia. Kita manusia, kita nggak apa-apa Betul, banget betul. istirahat. Dan dengan kita istirahat tuh kita nggak perlu ngerasa tertinggal dari orang lain, nggak Yes, apa-apa. yes. Karena pentingin diri kalian sendiri dulu. Tuh kan sampai tipu tuh ngomong diri sendiri karena saking jadi di kepala deadline. Deadline tuh ya. Dalam hati terdalam akhirnya terungkapkan gitu.
Kayak jadi itu yang kalian rasain ya, Iya, kayak asli. akhir-akhir Oh. ini. Mm-mm. Jujur sih beberapa hal yang tadi sama Naura tuh gue sepakat banget sih karena kadang tuh emang kita tuh butuh istirahat tapi bukan untuk berhenti. Iya Kadang iya tuh, betul. Ngerti. kita lagi banyak sesuatu hal yang kita lagi kejar, bakal dikejar. Tapi istirahat itu penting banget. Untuk apa? Untuk kita bisa merefresh diri kita Betul. agar untuk next ke depan kita bisa mengeksekusi suatu hal lebih Iya. efektif lagi. Iya, tapi jangan keseringan ya. Nanti malah jadinya mager kayak gitu Yes, mah. kalau seringan sih jujur jangan, itu Itu jangan. kan istirahat sih Itu menghilang, itu menghilang. Iya Males itu. itu, males. Tapi pada intinya gue sepakat kalau misalnya kita tuh harus butuh istirahat. Istirahat dalam hal apa? Kita coba menghilang, bukan menghilang sih, berarti kayak kita mengistirahatkan badan dalam Iya. kondisi apapun yang Kita sedang kita istirahatkan dulu kejar. sejenak. Walaupun Yes. kepala berisik ya, kayak kepala tuh kadang suka ngerongrong kayak Yes. tugas ini belum selesai lo, kok udah rebahan aja, tugas ini belum Thanks. selesai lo gitu. Cuma ya udah kita tetap istirahatin badan kita, yang penting tuh fisik kita gitu. Iya, betul. Oh bukan fisik doang sih, fisik, mental, batin itu. Semuanya ya, Tiga semuanya. poin itu Iya tuh adalah hal sih. terpenting. Oh iya. Sepakat sih. Ngomong-ngomong, kalian di organisasi itu sebenarnya ada nggak sih rasa kayak capeknya gitu, kayak aduh gue capek banget kayak gini, kayak oh, ngapain ya gue kayak gini ya? Ada nggak sih rasanya kayak gitu kalian? Dari siapa nih, Mbak Aura? Boleh dari Aura dulu deh, coba dari Aura dulu. Dari Aura dulu. Apalagi di akhir-akhir ini ya. Coba yang kayak udah akhir-akhir gua bilang ini. nih, kita lagi dikejar-kejar banget sama tugas project karena di akhir semester. Karena tuh Ditambah? suka ditambah sama deadline di organisasi. Apalagi kan ketuanya tuh kayak Ketuanya kayak gitu ya, ketuanya ya. Samping nih, maksudnya gimana nih? Gimana nih maksudnya nih? Dem bro, ngomongin depan ya, nggak apa-apa, lanjut. Iya, jadi kayak kadang tuh suka mikir, aduh ini gue pengen banget berhenti dulu gitu, pengen berhenti sejenak. Jadi kalau di organisasi itu rasa apa tadi? Rasanya kayak kalian capek gitu, kayak udah mau ya berhenti dulu, atau kalian malah mikirnya kayak aduh sebenarnya penting gak sih ini, apa gue pentingin yang lain dulu gitu loh. Betul. Kalau di organisasi sendiri, kadang sih suka gue nanti-nantiin dulu nih. Fokus ke tugas akademik karena yang paling penting ya nilai gitu, nilai. Oh iya, Tidak betul. expect. Jadi suka dikejar dulu nih untuk tugas-tugas akademik, lalu nanti kalau udah selesai baru kita balik lagi ke organisasi. Jadi kayak ini sekarang mau mendekati UAS nih, kita break dulu untuk organisasi, Dep. kita fokus buat belajar. Jadi Iya. sebenarnya organisasi sih nggak Nggak membebani. membebani, Nggak tergantung membebani banget. cara Perspektif kita, kita ya sih. cara Iya. kita buat membagi waktu aja. Gitu. Ya makanya ini gue mau tahu cara pandang dari kalian berdua. Coba kalau dari ketuanya gimana nih, ketuanya sendiri? Der. Tapi emang kalau misal gue pribadi sebenarnya juga ibaratnya kayak gue ngomong ke anak-anak organisasi lah, anak-anak DPM terutama dan wakil gue ibaratnya. Kalau semisal udah ya mungkin beberapa kali terlewatkan lah, atau gue nyuruh berhenti, udah nggak usah organisasi dulu pas ujian. Tapi kadang ada beberapa momen harus banget ya kan, Wajib ya gitu. wajib banget karena ada harusnya diselesaikan. Iya. Tapi dari situ tuh gue paham karena sebenarnya organisasi itu membentuk kita untuk apa? Untuk kita lebih ke jenjang berikutnya, bukan untuk kita hanya kerja tanpa dapat outputnya. Oh, Jadi iya. maka dari itu sebenarnya yang sering gue sampaikan adalah fokuskan akademik dulu, Baru urusan organisasi nanti setelah akademik kalian Oke. kelar. Asli itu kalau misalnya kita ngorbanin akademik, wah efeknya tuh misalnya kita after demis sih, wah itu gila sih. Kita harus kayak ibaratnya tugas kita yang satu udah kelar, terus lanjut dibahas lagi. gini, dibahas Iya. lagi. Jadi makanya akademik dulu, even habis itu udah selesai baru kita fokus organisasi. Ya, terus Jadi kita manajemen waktu aja sih. Ih, baik banget ya. Gila. Dap. ketua kita. Yes. Kalau misalkan sebagai ketua sama wakil nih, kalian tuh ada nggak kayak kesusahannya buat ngatur segala macam, entah ngatur waktu kalian sama yang lain atau ngatur tugas-tugas kalian sebagai ketua sama wakil juga. Boleh kan ngatur apa anggota-anggotanya ya. Kalau kayak gitu kalian harus bantu mikir juga kayak anggota gue kenapa begini nih, harus apa sih kalian kira-kira tuh yang kalian lakuin gitu loh. Cara lu Kayak gimana? koordinasi anggota lu gitu.
sebenarnya kalau hal seperti itu ya berarti ibaratnya kalau komunikasi Ya. jujur itu tuh pasti setiap organisasi ataupun ya sekelompoknya lah itu pasti ada kendalanya, ada dinamikanya lah pasti. Tapi dari situ sebenarnya yang buat kita belajar gimana, maksud gue tuh buat kita pahamin, karena kan di organisasi itu bukan kita doang ya kan sih, banyak orang yang harus kita pahamin, iya, yang makanya harus kita kan. ngertiin kan. Jadi sebenarnya dari situ tuh walaupun capek pasti gue paham tuh, tapi dari situ tuh kita belajar bahwasanya oh kita tuh nggak bisa ibaratnya menyamaratakan semua orang. Ya, kayak beda-beda perasaan juga. beda pikiran Iya, gitu. kan. Tapi kita juga harus menyatukan satu pikiran Itu dia. gitu. Jujur sulit, tapi kalau udah bisa enak banget asli. Kalau misalkan kalian untuk kedepannya udah ada kepikiran belum sih untuk kalian kan di sini buat ngembangin mahasiswa di kampus ini juga gitu kan ya. Kan kalian apalagi sebentar lagi nih masanya nih abis mau Besma. Kalian ada nggak sih kayak buat yang lain gitu, kayak ngajak yang lain buat jadi selanjutnya the next DPM gitu loh. Ini Apa? regenerasi Iya. Ibaratnya regenerasi. Mau gimana nih? Kakak Aura. Kakak Aura ada nggak nih Kakak Aura? Jujur sebenarnya beberapa itu ibaratnya tinggal kita cari lah ya. Regenerasi, tapi ibaratnya tuh ibaratnya tuh tinggal kita siapkan. Ibaratnya orang-orang yang udah kita siapkan ini tinggal kita kasih masukan terus segala macam untuk apa? Untuk next. Ibaratnya pengganti gue sama Aura iya. itu bisa lebih baik lah. Lebih baik ya. Kira-kira udah ada gambaran belum untuk visi misi ketua wakil sebelumnya mereka tuh harus ngapain gitu kan, apa entah dari mereka sendiri terus kalian juga apa ada yang satu kalian nggak kesampean buat kampus ini tapi kalian menitip ke mereka gitu. Ada nggak sih gitu loh. Kakak Aura dulu deh. Gimana kaks? Kan apalagi kan kita masih banyak UKM yang belum jalan ya. Nah kayak gitu, coba apa sih menurut kalian tuh gimana caranya? Apa yang kalian omongin gitu ke mereka? Gimana nih Kak Aura nih? Sampaikan motivasinya. Oh mungkin masih mikir, tapi kalau dari gue pribadi terutama buat periode depan kali ya. Buat UKM berikutnya. Satu pesan, satu kalimat, satu paragraf, satu cerpen apa gimana? Aduh, satu novel boleh? Banyakan sih, Mbak. Banyakan sih. Kalau satu novel kita 2 jam di sini kita. Iya, makanya kan rekor nanti. Apa kira-kira? Kalau dari gue pribadi sebenarnya untuk ya event lah organisasi. Contoh deh, contoh apa gitu buat organisasi apa yang masih belum jalan? Oh, nggak usah. Gue mau secara general. Karena ini terjadi banget sebenarnya di semua organisasi. Boleh. Kita atau di kampus luar. Apa tuh? Ada satu pesan yang pengen gue sampaikan ke teman-teman. Ini gue ngarah kameranya kali ya. Iya. Lupa ada next generasi after kita semua. Gue pengen nitip satu pesan dulu. Apa tuh? Jangan pernah ngulangin kesalahan yang dilakuin sama senior. Iya betul sih itu juga. Jangan terpaku sama yang ngomongannya tuh emang budayanya gitu. Iya, kalian harus lebih baik gitu ya ke depannya mungkin ya. Kita harus mencoba apa? Try to be better. Mencoba untuk lebih baik lagi. Oke, jadi gue ada satu pertanyaan lagi nih. Kita kan udah lama-lama ngobrol dari tadi ya. Udah seru banget dari tadi kita ngobrolnya. Jadi tuh kalau misalkan kalian balik nih ke semester 1, apa yang bakal kalian sampein ke diri kalian sendiri pas di semester 1? Boleh tuh dari Aura dulu atau Maul? Aura. Jadi kakak hostnya dulu gitu. Dari aku, kalau dari aku sendiri sih. Tadi nanya mulu kan ditanya balik nih. Boleh kakak host gimana? Kalau aku sendiri sih paling mikirnya kayak jangan melinglung jadi orang, soalnya kadang waktu semester 1 tuh aku bingung mau kemananya arahnya, soalnya kan masih baru. Aduh, hilang makanya arah. jadi kayak ini arahnya kemana ya? Paham sih, asli. Coba kalau dari Aura apa? Kalau dari gue sendiri, kalau nih gue balik ke semester 1 dimana masih ceria-cerianya gitu. Emang serius sekarang? Nggak tahu tuh. Masih nggak tahu apa-apa ya. Nggak tahu kayak gimana semester 4 dan lain-lain. Ya, gimana Ibaratnya tuh? masih baru lah, masih
masuk ke kuliahan karena Iya. perpindahan dari SMA nih, dari SMA Yes. atau SMK ke perkuliahan tuh kadang suka culture shock sendiri. Iya, sih. Paham sih gue asli. Nah, gue bakal bilang ke diri gue nikmatin prosesnya. Yes. Karena dulu tuh gue ngejar banget hasilnya, kayak Oke. gue pengen banget gue nilai gue tuh harus sempurna, harus banyak ngelakuin kegiatan gitu biar Iya. gue terlihat. Iya, gitu. oh iya ngerti. Boleh nggak sih ngasih satu pesan? Boleh banget, boleh banget. 3 boleh, 4 boleh, bebas. Gue bakal bilang juga ke diri gue, Mm-mm. jangan takut terlihat biasa. Biasa yang gimana tuh kak? Jadi kita tuh jangan takut buat terlihat biasa, jangan maksa diri kalian buat terlihat hebat. Spotlight. Jangan Iya, selalu, oh iya. jangan terlalu apa ya? Kayak Menunjukkan diri. Iya, jangan terlalu pengen berkecil terlihat hati kalian apa gimana? hebat lah, gitu Iya. maksudnya. Oke. Kayak nggak apa-apa, kita baru masuk kuliah, baru Belajar banget masuk dulu, nih, belajar, kita bertumbuh gitu. Jadi jangan langsung maksa diri kita buat kelihatan hebat gitu. Iya. Nikmatin aja. Nikmatin jalanin. dulu, Oke, iya, paham gue, jalanin paham. dulu. Oke. Ngerti sih, gue ngerti sih. Kalau dari Maul gimana Maul? Apa tuh pesannya buat ke diri Maul semester 1? Singkat saja. Singkat saja. Tapi kayak ini juga harus sama temen-temen rekan-rekan Mas Ojan juga kayak butuh juga nih. Mas Ojan. Oh. Tapi kalau dari gue pribadi asli kalau misalnya gue bisa balik ke semester awal ya, gue pengen ibaratnya gue pengen ngomong sama diri gue pada saat itu adalah udah lu just do it, lakuin aja apapun yang misalnya lu pengen lakuin, gak usah ragu. Iya, Karena iya sebenarnya betul asli sih. deh, kalau misalnya kita ragu-ragu dalam melakukan satu hal terus akhirnya nggak jadi, penyesalannya Nah bakal- itu yang gue rasain makanya waktu Iya kan? semester 1 Iya. gitu kayak udah just do it, jalanin aja, udah lakuin aja. Gue itu sih asli itu berpengaruh banget. Oke, kita dari tadi kan udah ngobrol lama-lama kayak gini. Ada nggak sih satu kata-kata hari ini buat yang nonton Debs, kata-kata hari ini. dari Kak Aura sama Kak Maul nih? Kata-kata lagi. Kata-kata oke. motivasi. Kagem aja panggil kita telepon Kagem. Kagem. Kata-kata ya. Asli sini dadakan nih kata-kata. Apa nih Kak Aura kata-katanya Kak? Gimana ya? Kata-kata hari ini. Sebenarnya motivasi kita nih, sebenarnya motivasi buat diri sendiri Mm-mm. juga. Iya betul. Terus? Gimana ya, kita tuh harus bisa menentukan fokus kita nih. Mm-mm. Jadi motivasinya itu ya jangan buyar, tetap pada jalannya gitu. Terus pada jalannya jangan lupa tuh. Jalan. Tetap pada jalannya. Fokus sama satu tujuan ya gitu ya. Kalau dari ketua DPM gimana? Dar, tuh DPM. Kak Maul. Kalau gue pribadi sih ya, kita tuh sebenarnya, ini kepanjangan banget sih. Oke, kita simpelin aja. Apa tuh? Jangan pernah jadi orang tuh orang atau teman jadi satu patokan standar kita. Betul. Iya. Karena kalau kita jadi temen atau orang standar kita, itu lama-kelamaan bakal jadi apa sih? Lu tau nggak bakal jadi apa? Apa tuh? Bakal jadi numpuk dendam, Oh. apa namanya, iri segala macem. Karena ya kita tuh harusnya bersaing sama diri kita yang kemarin. Iya, jangan Bukan sama banding. orang lain. Iya, Karena betul. saingan kita tuh diri kita yang kemarin. Orang lain punya proses masing-masing, kita pun juga. Jadi kita harus lihat diri kita. Oke, Isi gua. oke. Oke, itu Gitu. pesan-pesan kakak dari DPM hari Yes. ini ya. Ya, jadi intinya nih, intinya kita sebagai mahasiswa itu tetap bertumbuh, berkembang, tapi Iya. jangan sampai kehilangan diri sendiri. Tuh. Harus berprosesnya juga ya dijalanin. Nikmatin prosesnya. Nikmatin prosesnya. Karena nih proses-proses kayak gini nih, pengalaman-pengalaman kayak gini tuh bakal keinget sampai Iya, pengalaman banget ya kayak gini tuh. Apalagi pengalaman yang gak enak nih, kayak kita dikejar-kejar deadline, Debs, asli sih. Pusing-pusingnya. pusing-pusingnya. Nah Aduh. itu kita bakal inget di Berasa masa banget depan. kayak gitu kan. Sekarang stres banget. Aduh tugas segala macam. Tapi after itu kayak gila gue bisa ngelewatin. Iya, ini. iya emang sih Gila kayak ya, gitu, gila ya. kepikir kayak gitu. Oh ya, untuk tadi kan kita bahas Mubesma nih. Mubesma itu tuh kira-kira kapan sih Mubesma? Why? Kita kan udah di penghujung nih. Ada nggak nih yang mau sponsorin Mubesma nih? Para sponsor langsung call me aja ya. Tanggal ini sepertinya
masih sedikit rahasia, sedikit nih. Oh ya, coba deh mubasmanya kira-kira kapan gitu. Oke, spill Bulan dikit apa? itu pasti akan dilaksanakan di menuju akhir di bulan Agustus, berarti bulan depan nih. Iya. Ya, tapi tanggalnya nanti aja deh yang Nanti diinfoin akan lagi kayaknya. ya. Jadi kalau mubas pokoknya ada di akhir Agustus. Jadi temen-temen Pokoknya jangan lupa dateng tuh ke yes, Mubes. lu Ikut semua- ya semuanya lu ya. semua tuh harus datang. Stay tune aja. Iya, Nanti DPM bakal informasikan terkait kegiatan musyawarah besar mahasiswa. Wey. Oke semuanya udah di penghujung acara. Dar, nggak bisa. udah nanti Baru lagi selesai ya. banget ini, baru Ini 5 Mas Ojan udah ngasih tanda. Mas Ojan pulang dulu, Mas Ojan pulang. Oke, aku bakal tutup ya acara ini. Boleh. Kita lanjut lagi nanti ya di DPM Voice episode berikutnya. Ini episode perdana. Semoga di episode berikutnya kita jauh lebih seru lagi membahas apa? Kayak kita udah ada trailer spoilernya belum nih? Kita bahas Ini kita udah ada sebenarnya. Apa tuh? apa tuh? Apa? Tahu nih. Apaan tuh? Sebenarnya masih nyambung ya. Oh iya. Sukses versi siapa? Siapa? Versi siapa? Sukses versi siapa? Menarik sih. Next ini deh episode. Oke, next episode Boleh, kita boleh, bakal boleh. bahas itu ya. Makanya semuanya stay tune aja di DPM Voice. Sekian dari aku, Nabila Nur Fajri sebagai host hari ini. Sebelumnya aku punya pantun lagi nih sebelum penutupan acara. Yes, Dengerin malam ya. Malam itu. Burung merpati terbang kawan. Cakep. Hingga sebentar di dahan jati. Cakep. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai bertemu di episode nanti. Thank you Mbak Nila. Terima kasih ya Ketua DPM sama Kela udah mau meluangkan Thank you, waktu. Asli. Next kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sip. Dadah.